Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah ya, semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Nah, pada kesempatan kali ini, di sini kita akan membahas terkait dengan latihan persiapan UTS. Nah, baik, langsung saja kita ke pembahasan. Yang pertama yaitu nomor 1. Di sini untuk soalnya urutkan bilangan berikut ini dari yang terbesar ke yang terkecil. Nah, di sini ada negatif 17, 0, negatif 2, 8, 9, dan 11. Nah, untuk mengurutkan, di sini kan dari yang terbesar ya ke yang terkecil, maka kita harus fokuskan pada yang positif terlebih dahulu ya, baru ke yang bilangan negatifnya. Jadi ketika kita akan mengurutkan dari yang terbesar itu berarti 11, kemudian 9, 8, 0, negatif 2, dan negatif 17. Nah, itu untuk pembahasan soal nomor 1. Jadi kalau untuk negatif, diingatkan kembali ya, semakin besar angkanya maka dia nilainya semakin kecil. Tapi ketika semakin kecil angkanya untuk di bilangan negatif, maka dia akan semakin besar nilainya. Kemudian di sini ada nomor 2, yaitu untuk soalnya urutkan suhu 7 derajat Celcius, negatif derajat Celcius, 0 derajat Celcius, negatif 6 derajat Celcius. Nah, ini kita akan mengurutkan dari yang paling dingin ya. Nah, untuk suhu itu semakin minus, nah itu maka suhunya akan semakin dingin gitu ya. Kalau misalkan semakin positif, nah itu akan semakin panas. Jadi kalau misalkan semakin negatif, itu akan semakin dingin. Jadi ketika kita akan mengurutkan dari yang paling dingin, maka di sini negatif 9 derajat Celcius, kemudian negatif 6 derajat Celcius, kemudian 0 derajat Celcius, dan 7 derajat Celcius ya. Next, kemudian di sini nomor 3, yaitu kita akan menentukan hasil operasi hitung dari 120 ditambah negatif 70 ditambah 12. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita harus mengeluarkan yang ada di dalam kurungnya terlebih dahulu. Di sini kan 120 ditambah dalam kurung yaitu negatif 70. Nah, maka kita kalikan dulu. Nah, ini ya. Positif ketemu negatif maka akan menjadi negatif ya. Sehingga akan berubah menjadi 120 dikurangi 70 ditambah 12. Nah, setelah yang di dalam kurungnya ini keluar ya, berubah menjadi negatif 70, maka kita bisa langsung operasikan ya. Jadi di sini 120 dulu dikurangi 70 yaitu 50 ya. Kemudian 50 ini ditambah dengan 12. Nah, maka dihasilkan yaitu 62. Nah, kemudian untuk nomor 4, di sini kita akan menentukan hasil dari negatif 15 dikali dalam kurung 10 dikurangi dalam kurung negatif 7 ya. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, yang pertama kita harus mendahulukan yang di dalam kurungnya terlebih dahulu, baru ke yang di luar kurungnya. Nah, di sini yang di dalam kurung ini ada lagi yang di dalam kurung yaitu negatif 7, sehingga kita harus mengeluarkan terlebih dahulu yang negatif 7-nya dengan mengalihkan dengan tanda yang di luarnya. Jadi ini negatif ketemu negatif berubah menjadi positif ya. Sehingga kita bisa tuliskan 10 ditambah 7 ya untuk di dalam kurung ini. Nah, kemudian nanti akan dikalikan dengan negatif 15. Nah, ini 10 ditambah 7 yaitu 17 ya. Kemudian dikalikan dengan negatif 15. Maka diperoleh hasilnya yaitu negatif 255. Ingat dari sifat perkalian, ketika di sininya negatif dikalikan dengan yang positif, maka akan jadi negatif ya hasilnya ya. Diingat kembali. Baik, untuk berikutnya di sini kita akan mengerjakan soal nomor 5.
Nah, untuk soalnya yaitu kita akan menentukan hasil operasi hitung dari 3 kali 120 dibagi 10 ditambah negatif 44. Cara untuk mengerjakannya, di sini kita lihat dulu ada operasi apa saja. Di sini ada perkalian, pembagian, dan penjumlahan. Nah, maka kita harus mendahulukan dulu yang perkalian atau yang pembagian. Nah, ketika ada perkalian dan pembagian, kita dahulukan yang pertama dulu. Nah, yang pertamanya apa? Yaitu perkalian. Maka kita operasikan terlebih dahulu yang perkaliannya, kemudian lanjutkan ke pembagian, kemudian nanti yang terakhir penjumlahannya. Nah, di sini kan 3 dikali 120 ya, yaitu 360. Oke, kemudian nanti dibagi 10. Nah, yang negatif 44 kita keluarkan dulu dalam kurung dengan cara dikalikan. Positif ya, ketemu negatif atau dikalikan dengan negatif berubah menjadi negatif ya. Jadi di sini 360 dibagi 10 kemudian dikurangi 44. Nah, di sini 360 dibagi 10 dulu ya, yaitu 36, kemudian nanti dikurangi dengan 44 ya. Jadi 36 dikurangi 44 yaitu negatif 8. Nah, negatif 8 ini diperoleh dari 36 ini dikurangi 44. Kan 36 dikurangi 44 gak bisa ya. Jadi kita bisa coba 44 dulu dikurangi 36 berapa? 8. Nah, di sini jangan lupa pakai negatif. Kenapa? Karena 36 ini lebih kecil daripada 44 ya, atau istilahnya meminjam gitu ya, meminjam, atau nanti kita tuliskan di sini negatif ya. Jadi 36 dikurangi 44 yaitu negatif 8. Kemudian untuk soal nomor 6, di sini kita akan menyebutkan sifat-sifat penjumlahan dan akan memberikan satu masing-masing contohnya. Nah, untuk sifat penjumlahan itu ada 5 ya. Yang pertama di sini bersifat tertutup. Nah, untuk tertutup contohnya seperti apa? Ini 5 ditambah 4 sama dengan 9. Karena di sini kita belajar tentang bilangan bulat, maka ketika bilangan bulat ya ditambah dengan bilangan bulat lagi, nah itu akan menghasilkan bilangan bulat juga ya. Jadi bilangan bulat ditambah dengan bilangan bulat itu harus menghasilkan bilangan bulat, sehingga ketika semuanya bilangan bulat maka itu bisa dikatakan bersifat tertutup. Kemudian untuk sifat yang kedua yaitu bersifat asosiatif. Asosiatif itu ada tanda kurung seperti ini, kemudian ada yang di luar kurungnya. Untuk asosiatif itu dalam kurung dulu. Yang pertama 5 ditambah 4 kemudian ditambah 2. Atau kita bisa tuliskan 5 ditambah dalam kurung 4 ditambah 2, yaitu sama dengan 11. Jadi untuk asosiatif itu adalah pengelompokan. Yang awalnya kurungnya di depan, ya, kemudian akan berubah menjadi di belakang. Nah, ketika kurungnya di depan atau di belakang, itu akan sama saja hasilnya, yaitu 11. Untuk berikutnya yaitu bersifat komutatif. Komutatif itu artinya pertukaran ya. Di sini ada 6 ditambah 2. Nah, 6 ditambah 2 ini jika bersifat komutatif akan bisa juga 2 tambah 6. Jadi 6 tambah 2 atau 2 tambah 6 itu sama saja, hasilnya akan 8 ya. Jadi di sini pertukaran, yang awalnya 6-nya di depan jadi di belakang, yang awalnya 2-nya di belakang menjadi di depan ya. Jadi untuk sifat komutatif adalah pertukaran ya. Mau ditukar yang di depan dengan yang di belakang itu akan sama saja hasilnya, yaitu 8. Kemudian yang keempat yaitu bersifat identitas. Nah, artinya nilai apapun jika ditambahkan dengan 0 maka akan menghasilkan nilai itu sendiri ya, yaitu 2. Di sini contohnya 2. 0 ditambah 2 itu akan sama dengan 2 ditambah 0 ya, sama dengan 2. Jadi apapun bilangan yang dijumlahkan dengan 0 itu akan menghasilkan dirinya sendiri. Kalau di sini kan tadi 0 tambah 2 atau sama saja ya, 2 tambah 0 itu akan menghasilkan 2. Nah, jadi itu bersifat identitas ya.
Kemudian yang terakhir atau yang kelima yaitu mempunyai inverse. Inverse itu adalah kebalikan. Artinya ketika bilangan yang di sini negatif, kemudian yang ini positif, kemudian dijumlahkan, itu akan menghasilkan 0. Ya, di sini contohnya negatif 2 ditambah 2 adalah 0. Ya, jadi ketika ada angka yang sama, yang pertamanya yaitu negatif, yang keduanya yaitu positif, jika kita jumlahkan akan menghasilkan 0. Contoh yang lain, misalkan negatif 5 gitu ya, ditambah 5. Nah, akan menghasilkan berapa? Ya, betul ya, sama dengan 0. Gitu. Jadi, ketika angka yang negatif kemudian dijumlahkan dengan angka yang positif, dengan catatan angkanya harus sama. Di sini 5 ya, yang satu negatif, yang satu positif. Ketika kita jumlahkan, maka akan menghasilkan 0. Ya, itu yang disebut dengan sifat yang mempunyai inverse atau kebalikannya. Kemudian di sini untuk soal nomor 7, kita akan mencari faktorisasi prima dari 40 ya. Dengan cara apa? Dengan cara pohon faktor. Nah, di sini kan 40 ya. Nah, 40 dulu dibagi 2. Berapa? Ya, betul ya, 20. Kemudian 20 ini kita bagi 2. Berapa? Oke, betul ya, 10. Nah, kemudian 10 ini kita bagi 2. Berapa? 5 ya. Jadi kita harus membagi 2 dulu. Ketika tidak bisa dibagi 2, baru dilanjutkan ke angka berikutnya, misalkan 3 atau 4 atau 5. Tapi di sini untuk 40 itu ternyata bisa dibagi 2 ya. Nah, di sini 5 itu tidak bisa dibagi lagi ya. Jadi sudah berhenti sampai sini. Sehingga di sini kita bisa tulis hasilnya itu 2, 2, 2, dan 5 ya. Nah, sehingga untuk faktorisasinya itu kita bisa tuliskan 2 kali 2 kali 2 kali 5 ya. Di sini karena hasilnya 2 kali 2 kali 2 kali 5 atau 2 pangkat 3 dikali 5 ya. Jadi untuk faktorisasi prima dari 40 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 5. Baik, kemudian di sini nomor 8. Nah, untuk nomor 8 ini di sini kita akan mencari faktor prima dari 42. Nah, ini untuk pohon faktornya, di sini kita bagi 2 dulu ya. 42 dibagi 2 yaitu 21, kemudian kita ke angka 3, karena 21 dibagi 2 di bilangan prima tidak bisa, maka kita lanjutkan ke bilangan 3, yaitu bisa ya, 3 dikali 7 sama dengan 21, sehingga untuk faktor primanya yaitu 2, 3, dan 7 ya, ini untuk faktor prima. Kalau faktorisasi baru bentuknya 2 kali 3 kali 7 ya. Tapi karena ini faktor prima, maka kita menyebutkan angkanya saja. Nah, kemudian di sini kita ke nomor 9, kita akan menentukan FPB dari 20, 40, dan 100 ya. Diingat kembali FPB ini kita memilih semua angka yang sama. Yang kedua, yaitu jika ada angka yang sama, maka kita pilih pangkat terkecil, yaitu untuk FPB. Nah, di sini kita sudah ada pohon faktornya ya. Untuk 20, maka di sini faktorisasinya yaitu 2 kali 2 kali 5 ya, atau 2 pangkat 2 dikali 5. Kenapa 2 pangkat 2? Karena 2-nya ada 2 ya. Ini untuk faktorisasi prima dari 20. Kemudian untuk 40, di sini kita bisa tuliskan 2 pangkat 1, 2, 3 ya. 2 pangkat 3, 2 pangkat 3, kemudian dikali ini 5 ya, dikali 5. Nah, ini untuk
pohon faktor dari 40 ya. Dibagi 2 dulu, yaitu 20 ya. 2 kali 20 yaitu 40. Kemudian dibagi 2 lagi. 20 bagi 2 yaitu 10. Kemudian dibagi 2 yaitu 5 ya. 10 dibagi 2 yaitu 5. Sehingga faktorisasinya yaitu 2 pangkat 3 dikali 5. Ini untuk yang 40. Nah, untuk yang 100 sama kita bagi 2 dulu, yaitu 50. Ya, kemudian 50 ini kita bagi 2, yaitu 25. Nah, kemudian langsung ke angka 5. Ya, karena kan dibagi 2, 3, 4 gak bisa, jadi langsung ke angka 5. Yaitu 5 kali 5. 25 ya. Jadi untuk 100 ini kita bisa tuliskan faktorisasinya yaitu 2 pangkat 2 karena 2-nya ada 2 ya. Kemudian dikalikan dengan 5. 5 pangkat berapa? 2 ya. Nah, ini untuk faktorisasi dari 100. Oke. Sehingga untuk EPB-nya lihat, pilih semua angka yang sama. Angka yang sama yang mana? Ini 2 ya. 2 ada di 20, ada juga di 40, ada juga di 100. Maka kita pilih 2 dan 5 ya, karena ada di ketiga-tiganya. Nah, PR yang kedua, kita harus memilih pangkat yang terkecil jika ada angka yang sama. Nah, di sini kan 2 pangkat 2, di sini 2 pangkat 3, ya, di sini 2 pangkat 2. Maka kita memilih 2 pangkat 2, ya, karena yang paling kecil. Kemudian dikali 5. Kenapa? Kan di sini ada 5, ada 5, ada 5 pangkat 2. Nah, kita pilih pangkat yang terkecil, yaitu 5 saja ya. Jadi, atau 5 pangkat 1 sebenarnya ini. Jadi, untuk EPB-nya, 2 pangkat 2 dikali 5, ya. 2 pangkat 2, 4 dikali 5, yaitu dihasilkan 40 untuk EPB-nya. Baik, kemudian untuk berikutnya, di sini kita akan membahas terkait dengan nomor 10, yaitu kita akan menentukan KPK dari 15 dan 28. Nah, kita menggunakan pohon faktor ya, di sini 15, itu dibagi 2, untuk bilangan prima nggak bisa, jadi kita ke 3 langsung ya. 3 kali 5 yaitu 15, atau 15 dibagi 3 yaitu 5. Jadi untuk faktorisasinya yaitu 3 kali 5 ya. Kemudian untuk 28 kita bagi 2 ya, karena bisa, yaitu hasilnya 14, kemudian dibagi 2 lagi yaitu hasilnya 7 ya. Berhenti sampai sini, sehingga faktorisasinya itu adalah 2 pangkat 2 atau 2 kali 2 ya, kemudian dikali 7. Jadi untuk 2 pangkat 2 itu artinya 2 dikali 2 gitu ya. Nah, ini. Nah, untuk KPK yaitu kita pilih semua angka ya, mau yang sama, mau yang berbeda. Kemudian jika ada angka yang sama itu kita pilih pangkat terbesar gitu ya. Kalau ada angka yang sama nih, nah pilih yang terbesar pangkatnya gitu. Sehingga KPK-nya tadi kita pilih semua angka, berarti semua dimasukkan ya. 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7. Nah, ada angka yang sama nggak? Kebetulan nggak ada, jadi semua langsung dimasukkan. Tapi kalau misalkan ada angka yang sama, misalkan 2 pangkat 2 sama 2 pangkat 3, nah yang dimasukkan itu 2 pangkat 3-nya, kayak gitu ya. Nah, sehingga KPK dari 2 pangkat 2 kali 3 kali 5 kali 7 yaitu diperoleh sama dengan 420. Baik, untuk berikutnya di sini kita akan membahas soal nomor 11. Nah, di sini ada soal cerita ya tentang penerapan dari operasi hitung bilangan bulat. Nah, untuk soal ceritanya di sini dalam sebuah ulangan setiap soal benar akan diberi nilai 4 ya. Setiap soal salah akan diberi nilai negatif 2. Dan setiap soal tidak dijawab atau tidak diisi itu diberi nilai negatif 1. Nah, Amar berhasil menjawab soal benar yaitu 8. 3 soal salah dan tidak diisinya ada 4 soal. Nah, maka nilai total yang diterima oleh Amar adalah, nah,
Untuk menyelesaikan soal ini mudah ya. Di sini yang pertama kita bisa tuliskan untuk soal benar itu skornya berapa, nilainya berapa. Di sini 4 ya. Maka kita tuliskan 4 di sini nilainya. Dan soal yang diperolehnya berapa soal yang benar. Di sini ada berapa? Nah ini 8 ya. Jadi kita tinggal kalikan 4 dikali 8 yaitu 32. Maka Amar itu berhasil memperoleh nilai benar itu 32 ya. Kemudian untuk soal yang salah itu tadi skornya berapa? Ini negatif 2 ya. Jadi kita tuliskan negatif 2 dikali soal yang berhasil dijawabnya berapa yang salah? Ini 3, maka kita tuliskan 3. Maka negatif 2 dikali 3 yaitu negatif 6 hasilnya. Nah kemudian yang tidak diisi atau tidak dijawab ya, tadi berapa nilainya itu? Negatif 1. Nah, soal yang tidak diisinya itu ada berapa soalnya? Ada 4, tinggal kalikan. Negatif 1 dikali 4 sama dengan negatif 4 ya. Nah, jadi kita bisa langsung totalkan di sini skor yang diperolehnya yaitu 32 dikurangi 6 dikurangi 4, yaitu sama dengan 22. Nah, jadi skor yang diperoleh Amar totalnya itu adalah 22. Oke, next. Kemudian di sini kita akan menjawab nomor 12. Di sini tentang penerapan dari soal KPK ya, dalam bentuk kasus cerita. Ani dan Sonia mengikuti kursus alat musik piano, di mana jadwal latihan Ani itu 8 hari sekali, sedangkan jadwal latihan Sonia itu 9 hari sekali. Nah, hari ini mereka itu latihan bersama-sama. Nah, yang ditanyakan, kapan lagi mereka akan latihan bersama-sama ya setelah berapa hari gitu. Nah, di sini cara menjawabnya kita menggunakan cara KPK. Jadi kita tinggal mencari KPK dari 8 dan 9, yaitu hasilnya. Nah, di sini kita bisa menggunakan cara pohon faktor, ya. Pohon faktornya apa? Di sini kan kita akan mencari KPK dari 8 dan 9. Kita yang 8 dulu, dibagi 2, yaitu 4. Kemudian dibagi 2 lagi, yaitu 2. Jadi untuk faktorisasinya yaitu 2 pangkat 3 atau 2 kali 2 ya, kali 2 kali 2. Nah, 2 kali 2 itu 4 kali 2 jadi 8 ya. Jadi 2 pangkat 3 itu bukan 2 kali 3 atau 2 tambah 3, bukan, tapi 2 kali 2 kali 2. 2 kali 2 4 dikali 2 yaitu 8. Nah, ini untuk faktorisasinya. Kemudian yang 9 kita bagi 3 langsung, karena jika dibagi 2 untuk bilangan prima itu tidak bisa. Sehingga di sini 3, 9 dibagi 3 yaitu 3. Maka untuk faktorisasinya yaitu 3 pangkat 2. Atau kita bisa tuliskan 3 dikalikan 3. Nah, diingat kembali untuk KPK itu kita memasukkan semua bentuk angka, baik itu yang berbeda atau yang sama. Sehingga untuk KPK-nya kita bisa tuliskan 2 pangkat 3, ya ini 2 pangkat 3 dikali dengan 3 pangkat 2. Jadi 8 kali 9 sama dengan 72. Nah, jadi mereka akan latihan bersama-sama lagi setelah 72 hari. Baik, kemudian di sini kita akan membahas tentang nomor 13 ya. Di sini tentang penerapan dari operasi hitung bilangan bulat. Nah, di mana di sini untuk soalnya yaitu Tasya mempunyai 50 dus buku dan setiap dus buku itu berisi 4 buku ya. Jadi satu dus itu berisi 4 buku. Nah, kemudian Tasya ini ingin membeli sebanyak 15 buku dan nantinya akan diberikan kepada temannya sebanyak 60 buku. Nah, yang ditanyakan yaitu banyak buku yang tersisa yang dimiliki oleh Tasya saat ini. Nah, caranya yaitu yang pertama, kita rubah dulu ke dalam bentuk model matematika. Tadi 50 dus buku itu setiap dusnya berisi 4 buku. Jadi tinggal kita kalikan 50 dikali 4. Jadi totalnya itu ada 200 buku ya.
Kemudian tadi kalimatnya membeli sebanyak 15 buku. Nah, jadi Tasya itu beli lagi 15 buku. Tinggal tambahkan 200 ditambah 15 ya. Jadi total perolehan buku yang dimiliki Tasya saat ini itu ada 215 buku. Nah, namun nantinya itu akan diberikan kepada teman-temannya. Jadi kalau akan diberikan, bentuknya itu dikurangi. Tadi kalau membeli itu dijumlah, ditambah. Tapi ini akan diberi, otomatis berkurang kan? Maka ini jadi kurang. Jadi 215 dikurangi 60, yaitu totalnya 155 buku. Nah, jadi kita bisa simpulkan banyaknya buku yang tersisa saat ini yang dimiliki oleh Tasya itu adalah 155 buku. Kemudian di sini terkait dengan soal nomor 14, sebutkan sifat-sifat penjumlahan bilangan bulat. Sifat-sifatnya itu ada 5 ya. Yang pertama yaitu bersifat tertutup, yang kedua bersifat asosiatif, kemudian komutatif ya, kemudian mempunyai unsur identitas, dan yang kelima yaitu mempunyai inverse, yaitu adalah 5 sifat dari penjumlahan bilangan bulat. Kemudian soal nomor 15, berikut ini yang termasuk 3 bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan bilangan negatif 9. Oke, ini kan negatif 9 ya. Kalau kita buat garis bilangan, negatif 9 itu berada di bilangan negatif ya. Ini bilangan positif, sedangkan 0 itu bilangan netral. Nah, di sini kita akan mencari 3 bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan. Nah, maka kita bisa tuliskan jika ke sana, ke arah sana, maka itu ke kiri ya. Itu ke kiri. Nah, kalau misalkan arahnya ke sana yang nantinya akan positif, nah itu ke kanan. Ke kanan ya. Nah, sehingga untuk menentukan 3 bilangan yang terletak di sebelah kanan negatif 9 itu ini ya. Nah, di sini hanya disebutkan 3, maka kita bisa tuliskan yang terletak di sebelah kanan itu ada apa aja. Ini ya, negatif 8, negatif 7, negatif 6 ya. Negatif 1 bisa, atau 1 bisa, 2 bisa, 3 bisa. Artinya kalau yang ke kanan itu ke sebelah sini ya, ke arah yang nantinya positif. Jika ke kiri itu angkanya akan semakin negatif dan semakin besar ya. Jadi 3 bilangannya itu ini bebas dipilih antara negatif 8 sampai nanti ke positif ya. Itu untuk menentukan letak di sebelah kanan dari negatif 9. Kemudian di sini soal nomor 16, kita akan menentukan bilangan bulat yang terletak di antara negatif 7 dan 4. Oke. Nah, ini negatif 7 nih. Letaknya di sini ya. Dan ini adalah 4. Oke. Nah, maka bilangan yang terletak di antara negatif 7 dan 4 itu apa? Nah, ini. Ya, ini. Nah, dari negatif 6 ke negatif 5, nah ini adalah bilangan di antara negatif 7 dan 4. Maka yang termasuk itu dari negatif 6 ya sampai 3. Oke, sampai 3. Nah, ini ya. Jadi yang terletak di antara negatif 7 dan 4 itu adalah ini. Negatif 6, negatif 5, negatif 4, negatif 3, sampai ke 3. Ya, seperti itu. Next, untuk nomor 17, berikut ini yang termasuk bilangan bulat yang terletak di sebelah kanan 0. Oke, di sebelah kanan 0. Ini kan 0 ya. Nah, jika ke arahnya semakin ke kiri atau semakin negatif, ini ke arah kiri artinya
ya kalau kita buat garis bilangan. Dan jika semakin positif, nah ini adalah arah kanan. Oke, ini adalah arah kanan. Sehingga bilangan yang terletak di sebelah kanan bilangan 0 itu ini dari 1 hingga tak hingga nantinya ya. Apa saja ini? 1, 2, ya, 3, dan seterusnya. Seperti itu ya. Jadi yang terletak di sebelah kanan 0 itu yang positif ya, dari 1, 2, 3, 4, dan seterusnya sampai positif tak hingga. Kemudian yang berada di sebelah kiri, nah ini, berarti dari negatif 1, negatif 2, negatif 3, sampai negatif tak hingga. Seperti itu ya. Jadi harus bisa membedakan mana yang terletak di sebelah kiri. Kalau di sebelah kiri itu semakin negatif ya. Kemudian kalau untuk kanan itu nanti ke arah yang positif. Seperti itu ya. Itu untuk penjelasan soal nomor 17. Oke, kemudian di sini kita akan membahas soal nomor terakhir ya. Di sini untuk soalnya berikan 3 contoh sifat tertutup pada operasi pembagian bilangan bulat ya. Sifat tertutup itu artinya bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat akan menghasilkan bilangan bulat ya. Di sini untuk contohnya 3, maka kita kasih contoh 8 dibagi 2 sama dengan 4. 8 bilangan bulat? Iya, bilangan bulat ya. 2 bilangan bulat? Iya, bilangan bulat. 4 bilangan bulat. Jadi ini bersifat tertutup pada operasi pembagian bilangan bulat. Kemudian contoh yang kedua, 24 dibagi 12 sama dengan 2. 24 bilangan bulat, 12 bilangan bulat, maka hasilnya juga bilangan bulat ya. Jadi ini bersifat tertutup. Kemudian soal nomor 3, 100 bilangan bulat? Iya ya. 4 bilangan bulat, nah sama dengan 25 juga bilangan bulat. Nah, jadi intinya untuk sifat tertutup itu bilangan bulat dibagi dengan bilangan bulat itu akan menghasilkan bilangan bulat juga. Tapi kalau misalkan di sini ya ada contoh 7 dibagi 2 semisal ya sama dengan 3,5 kan hasilnya. 3,5. Nah, ini bersifat tertutup tidak? Nah, ini tidak bersifat tertutup. Kenapa? 7 bilangan bulat, ya bilangan bulat. 2 bilangan bulat, bilangan bulat. Tapi 3,5 itu bukan bilangan bulat, tapi bilangan desimal, ya. Jadi, yang kalau misalkan hasilnya koma, nah itu bukan bersifat tertutup pada operasi pembagian bilangan bulat ya. Jadi harus bentuknya tidak koma atau bukan bilangan desimal. Seperti itu ya. Baik, mungkin hanya itu terkait dengan pembahasan latihan persiapan UTS. Silahkan kalian belajar lagi di rumah, review kembali materi-materi, dan jangan lupa latihan soal supaya nanti UTS-nya mendapatkan hasil yang sesuai dengan keinginan kalian. Mungkin hanya itu, terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.